Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, namo buddhaya. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia, tema 7, indahnya keragaman negeriku, subtema 1 tentang teks non-fiksi untuk kelas 4 SD. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materinya bersama-sama. Sebelum kita bahas ke materi, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pengertian dan ciri-ciri teks non-fiksi. Yang ketiga, siswa dapat menentukan pokok pikiran dari teks non-fiksi. Mari kita bahas materinya. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Kata sulit adalah kata yang kamu tidak mengetahui artinya. Keragaman bahasa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kamu tahu arti kata dari keragaman? Nah, saat membaca sebuah teks, kamu akan menentukan kata-kata sulit karena kamu belum mengetahui artinya. Nah, berikut ini adalah cara untuk mengetahui arti sebuah kata. Sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, seperti berikut ini. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata tersebut. Seperti keragaman, kata dasarnya adalah ragam. Kemudian, carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Nah, sekarang kamu mengetahui arti kata keragaman tersebut, yang artinya adalah kerukunan. Selain menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita juga dapat mencari arti dari sebuah kata tersebut menggunakan KBBI secara online. Selanjutnya adalah pengertian dan ciri-ciri teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data-data yang nyata. Yang kedua, identik dengan objek hasil pengamatan. Ini merupakan ciri-ciri dari teks non-fiksi. Nah, adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada Gunung Rinjani, yang kedua pesona khas Tenun Ternate, yang ketiga kisah kehidupan para pemetik teh dalam tari Penarat. Nah, ini merupakan contoh dari teks non-fiksi. Untuk selanjutnya yaitu menentukan pokok pikiran dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi disusun dari pokok pikiran dan pikiran-pikiran penjelas. Pokok pikiran adalah inti pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pokok pikiran juga disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Pokok pikiran dapat ditentukan di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Akan tetapi, pokok pikiran sering dijumpai pada awal paragraf. Nah, cara menentukan pokok-pokok pikiran. Cara menentukan pokok pikiran yang pertama yaitu membaca seluruh paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah bacaan pada sebuah paragraf dari awal hingga akhir. Yang ketiga, temukanlah ide pokok atau ide pokok tersebut dapat dari kalimat awal, tengah, atau akhir. Yang keempat, tandailah ide pokok atau bisa digarisbawahi atau di stabilo.
Yang kelima, tandailah kalimat penting dalam suatu paragraf. Nah, itu adalah cara untuk menentukan pokok pikiran. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan tentang non-fiksi atau teks non-fiksi. Kemudian bagaimana kita mencari pokok pikiran dari sebuah teks. Semoga anak Bapak di rumah dapat mengerti, dapat memahami tentang penjelasan Bapak melewati video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi, Namo Buddhaya.